Youth Lovers, apa kabar hari ini? Harapan saya kalian semua dalam keadaan baik dan tentunya luar biasa. Hari ini kita akan sharing mengenai pemuda dan cinta. Apa sebenarnya yang membuat seseorang rela berkorban dan mau melakukan apa saja, bahkan sampai berani merelakan nyawanya untuk seseorang? Kalau bukan tentang cinta. Cinta memang mampu membuat seseorang melakukan hal-hal di luar batas kewajaran mereka. Bahkan mampu menghipnotis seseorang untuk melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya. Misalnya, ada yang berkata, lautan luas akan kuseberangi, gunung tinggi akan kudaki, bintang di langit akan kupetik. Wow, itu luar biasa. Dan itu semua dilakukan karena cinta. Berbicara tentang cinta memang seolah-olah tidak ada ujungnya. Dari anak kecil sampai nenek-nenek, semuanya membicarakan tentang cinta. Kenapa? Karena semua orang membutuhkan yang namanya cinta. Namun yang paling sering membicarakan mengenai cinta, bahkan hampir setiap hari dan setiap waktu, tidak lain dan tidak bukan itu di kalangan remaja dan di kalangan anak muda. Mereka bahkan sampai lupa waktu, lupa belajar, lupa orang tua, lupa dengan diri mereka sendiri, bahkan ada yang kehilangan masa depannya. Banyak anak muda yang lebih memprioritaskan cinta mereka, asmara mereka, daripada tanggung jawab mereka sebagai seorang pelajar, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang anak. Terlebih tanggung jawab mereka kepada Tuhan dan kerohanian mereka. Nah, sebelum terlalu jauh, kita harus tahu dulu apa sih itu cinta. Sebutan lain dari kata cinta yaitu kasih. Dalam bahasa Inggris disebutkan love. Dan dalam bahasa-bahasa yang lain memiliki penyebutan-penyebutan mereka masing-masing. Di masa sekarang ini sudah sulit menjelaskan arti tentang cinta karena semua orang memiliki penjelasan mereka masing-masing. Misalnya ada yang berpendapat cinta itu buta, cinta itu romantis, dan cinta itu maut. Nah, ketika saya memikirkan beberapa pendapat ini dan menggabungkan dengan pengalaman pribadi saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa pendapat-pendapat itu tergantung dari latar belakang yang terjadi pada seseorang. Misalnya, dikatakan cinta itu buta karena tergantung dengan latar belakang mereka yang tidak memandang bulu atau rela melakukan apa saja untuk demi cinta. Nah, dikatakan cinta itu romantis karena mereka hanya melewati yang indah-indah saja. Tapi sebaliknya, dikatakan itu maut karena mereka mengalami yang namanya luka, sakit hati, bahkan ada yang kehilangan nyawanya. Namun, sebagian besar orang mengatakan cinta itu indah karena mereka selalu melihat yang indah-indah saja dan yang menyenangkan. Dampak dari cinta itu sendiri untuk anak muda yaitu ketika cinta menjadi candu bagi anak muda tersebut. Kekuatan cinta yang sudah menempel dalam diri seseorang dapat membuat orang lain di luar batas kewajarannya. Misalnya banyak yang terjadi tindak perkelahian, tindak pemerkosaan, bahkan bunuh diri dengan alasan semua itu demi cinta. Apalagi dalam perkembangan sistem informasi saat ini, membuat seseorang menjadi kehilangan konsentrasi, kehilangan tanggung jawab, baik itu saat jam pelajaran, saat jam ibadah, saat jam pertemuan. Mereka sibuk dengan chattingan, SMS-an, WhatsApp-an dengan teman mereka, dengan kekasih mereka. Nah, ini yang menjadi persoalan dalam kehidupan anak muda. Karena cinta itu membuat seseorang menjadi kecanduan, bahkan ketagihan, sehingga mereka lupa diri. Beberapa kasus menjelaskan ada yang sampai merelakan masa depannya,
putus sekolah, bahkan meninggalkan orang tua, rela meninggalkan agama mereka demi untuk cinta. Bagaimana cara kita untuk merealisasikan cinta itu dalam kehidupan kita dengan benar? Yang pertama, kita harus mengembalikan cinta itu pada tempatnya. Apakah cinta itu salah? Apakah cinta itu dosa? Saya pikir tidak ada orang yang bisa mengatakan bahwa cinta itu salah, apalagi cinta itu dosa. Cinta dikatakan dosa jika cinta itu dilakukan dalam keadaan yang salah. Jadi, lakukanlah cinta itu dalam keadaan yang benar, karena cinta itu suci, cinta itu kudus. Cinta bisa menyatukan sebuah perbedaan. Cinta bisa melembutkan hati yang keras. Bahkan cinta bisa mendamaikan seseorang, dan cinta juga bisa melahirkan kehidupan yang baru. Itulah cinta yang ditempatkan dengan benar. Yang kedua, kita harus tahu siapa sumber cinta itu. Nah, sumber cinta itu adalah Tuhan sendiri. Dia telah mengalirkan nafas kepada kita, bahkan memberikan denyut cinta kepada umatnya yang segambar dan serupa dengan Allah. Seperti ada firman Tuhan berkata, siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah itu kasih. Cinta Tuhan itu murni. Cintanya tidak pilih-pilih dan tidak bisa dibandingkan dengan harta duniawi. Hal ini terbukti dengan pengorbanan yang diberikan Tuhan Yesus ketika ia rela dihina, dipukul, dicambuk, bahkan ia rela mati di atas kayu salib. Semua itu diberikan kepada kita sebagai umat manusia karena cintanya kepada kita, kepada saya dan juga teman-teman semua. Apa yang dilakukan Tuhan memang tidak dapat kita lakukan dalam kehidupan kita, tetapi kita bisa menjadikan Tuhan Yesus sebagai teladan dalam kehidupan kita, dan kita bisa menerapkan itu sehingga kita menjadi seperti segambar dan serupa dengan. Jadi sobat muda, belajarlah dari Tuhan Yesus sebagai sumber cinta itu sendiri. Ungkapkan dan terapkan cinta itu dengan benar. Bukan cinta yang pilih-pilih, bukan cinta hawa nafsu, dan bukan cinta yang lupa diri. Demikianlah sharing kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua ya. See you next time.